Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Mahyan? Alhamdulillah sehat. Saya sudah sarapan Pak Mahyan. Alhamdulillah sehat. Pak Mahyan, saya dari guru penggerak, program guru penggerak Kayong Utara Angkatan 10. Saya ditugaskan oleh fasilitator saya untuk mewawancarai kepala sekolah SD2 Spontijaya. Gini Pak, ini kan materi tentang dilema etika. Ya. Jadi nanti ada nggak sesuatu yang paling membekas di dalam kepemimpinan Bapak dari awal ngajar sampai akhir tentang menggali nilai-nilai yang bertentangan dengan situasi tertentu. Nah, silahkan Pak. Kalau untuk anak sih mungkin ya dilema yang anak sih mungkin tidak ada yang terlalu anak sih biasa-biasa aja lah. Kadang-kadang ya masalah anak. Yang kadang-kadang anak ya susah mau diajak belajar yang betul-betul mengingat waktu. Jadi masih kebanyakan sekarang nih anaknya masih banyak belajar sambil main gitu. Belajar sambil bermain itu yang agak susah ya Pak ya. Kemudian siapa yang terlibat Pak dalam situasi seperti itu? Untuk anak kok masih bermain, harusnya targetnya sekian gitu. Sebenarnya sih semua yang ada di sekolah. Tapi kan semua sudah berusaha ya, karena anak ini masa bermain ya. Iya betul Pak. Jadi untuk saat ini memang diharapkan pada semua itu memang kawan-kawan kita sudah berupaya supaya anak itu betul-betul mau belajar gitu, dengan sebenar-benarnya belajar. Itu yang berat ya Pak ya. Kemudian kira-kira fakta-fakta yang relevan kayak apa Pak? Misalnya nilainya gimana, kemudian anak itu kayak susah dibilangin atau gimana gitu. Kalau untuk nilai ya sebenarnya bagus nilai. Cuma memang ini kan masa-masa peralihan dari TK ke SD, kemudian masih bawa-bawa banyak bermainnya tadi, sehingga untuk yang lalu-lalu itu memang betul-betul ya nilai secara guru itu memang betul-betul berusaha untuk meningkatkan belajar anak itu. Supaya belajar itu. Iya, berarti sama ya Pak ya. Sampai saya pun seperti itu. Iya. Kemudian pernah nggak Pak itu anak ketika misalnya nilainya rendah diuji lagi atau apa Bapak pengen melakukan remedi lagi seperti itu? Kalau untuk saya ya, tergantung dari laporan guru. Laporan guru karena yang bertanggung jawab penuh itu guru yang wali kelas itulah. Kemudian guru bidang studi. Nah, ada di antaranya kalau yang nilai kurang betul-betul diadakan remedial. Nah, jadi betul kurang. Jadi guru itu tidak henti-hentinya memberikan support pada anak supaya betul-betul giat belajar gitu lah. Ya, intinya supaya nilai itu lebih tinggi. Saya mau tanya pernah nggak Pak Mahyan itu ketika berhadapan dengan masalah nilai anak sama tadi anak yang masih main, kemudian termasuk anak yang difabel Pak, yang misalnya berkebutuhan khusus tidak dinaikkan gitu Pak, belum dinaikkan memang belum saatnya, gimana Pak? Kalau untuk saat ini sih alhamdulillah naik terus. Karena anak itu walaupun bagaimana ya kita tidak hanya satu nilai, terutama dari karakternya, tingkah laku itu yang utama sekali itulah. Nah, kalau nilai ini kan bisa dipoles. Iya, artinya kalau dia belajar ya bisa meningkat. Nah, tapi kalau karakter, sikap pribadinya, tingkah laku itu yang sulit. Kalau dari sekolah paduan dengan orang tua harus kerjasama untuk mendidik betul-betul anak itu menjadi berkarakter yang lebih baik. Gitu sih. Lebih dikertinya itu yang pertama. Iya. Baik. Pernah nggak Pak Mahyan pas waktu rapat
itu membuat keputusan anak itu harus naikkan gitu, meskipun misalnya entah dia itu misalnya punya kasus Pak, anak itu misalnya nggak pernah masuk terus gitu Pak, misal anak itu jarang berangkat, kemudian nilainya juga rendah, Pak Mahyan membuat sebuah keputusan gitu, anak itu misalnya harus tidak boleh dinaikkan atau tidak lulus. Pernah nggak Pak seperti itu keputusan Bapak? Kalau untuk suatu keputusan itu kita berdasarkan keputusan bersama antara rapat ya Pak ya. Rapat antara guru sama guru dan juga staf. Jadi apabila anak yang tidak lulus, tidak naik kelas atau bagaimana, kan ada syarat-syarat tertentu yang tidak naik kelas yang bagaimana, yang kelas mana. Jadi alhamdulillah untuk saat ini semua keputusan itu mengacu kepada keputusan bersama. Tidak hanya satu pihak, tidak hanya sekolah-sekolah, jadi ke pihak bersama. Jadi umpamanya kalau gurunya keberatan, umpamanya jadi nanti dimusyawarahkan, dirapatkan dengan dewan guru yang lain, minta pertimbangan bagaimana supaya anak ini betul-betul murni naik kelas. Mantap. Berarti apapun mekanismenya melalui rapat ya Pak Mahyan ya? Iya, tetap rapat. Oke, pernah nggak Pak pas waktu rapat itu tentang kenaikan kelas ataupun kelulusan itu pernah alot gitu bahas masalah nilai Pak? Itu sering terjadi. Masalah ini udah kebiasaan. Jadi tiap tahun itu kan dalam setahun pasti 2 kali untuk konsultasi rapat masalah nilai. Jadi kalau untuk kenaikan ya tahun-tahun akhir dari tahun pelajaran. Nah, itulah yang paling alot. Yang ini. Jadi mempertahankan ini harus naik, ini bagaimana, nilainya bagaimana itu. Jadi harus betul-betul ya makan waktu dan juga pikiran. Iya. Bapak kan kepala sekolah, menghadapi rapat yang alot masalah nilai itu kira-kira kadang pernah nggak Pak merasa sedih, merasa jengkel masalah anak yang nilainya kayak gitu, intinya kenaikan kelas itu pas rapat itu pernah kadang jengkel nggak Pak? Kalau untuk jengkel sih mungkin enggak. Ya, cuman kadang-kadang kita istilahnya ya merasa sedih gitu ya. Cuma merasa jengkel sih enggak mungkin kita jengkel, cuma sedih kenapa bisa demikian. Iya betul. Jadi jangan sampai ya kalau dapat untuk tahun-tahun yang akan datang kan harusnya bagaimana. Jadi tahun yang belakang harus menjadi contoh. Jadi tahun belakang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jadi betul. Besok itu lebih baik lagi gitu daripada hari ini. Semuanya. Iya, berapa tahun Pak Mahyan ngajar di Sponti Pak? Berapa puluh tahun? Kalau untuk saya di sini khususnya dari tahun 2009. 2009 masuk Sponti. Dari 2009 ini sudah beberapa SD yang ditempati. 2009 ya Pak? Saya 2010. Berarti Pak Mahyan sudah mau 16 tahunan? 16 tahun. 16 tahun ya. Sebelumnya di mana Pak? Sebelumnya di Pulau Maya, Karimata. Di Pulau Maya berapa tahun Pak? Di Pulau Maya itu 20 tahun. Berarti sekitar 26 tahunan ya Pak ya? 25 tahunan ya Pak? 20, jadi pengajar 30 lebih sudah. 30 di Pulau Maya 20 di Sponti 36 lah. 36 tahun. Jadi 88 pertama tugas. Semenjak jadi kepala sekolah tahun berapa Pak Mahyan? Masih ingat? Jadi kepala sekolah untuk di pulau itu dari 2001 sampai 2009 pindah. Kemudian jadi guru. Guru dari 2009 sampai 2013. Jadi guru biasa. Kemudian dari 2013 sampai sekarang jadi kepala sekolah. Jadi dua kepala sekolah, 2 SD. 2 SD ya Pak. Dari awal jadi kepala sekolah Pak, ini pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir. Jadi kepala sekolah di 2 SD, di 2 sekolahan gitu. Enak nggak Pak menurut Pak Mahyan? Enaknya apa, nggak enaknya apa gitu? Gimana Pak? Kalau berbicara enak nggak enaknya sih memang
kadang-kadang enak, kadang-kadang tidak enak. Ya, yang jelasnya kita ikuti saja. Ya, tidak ada istilah kata enak, tidak enak. Yang penting kita bekerja dengan ikhlas. Ikhlas, kemudian dengan kawan-kawan itu betul-betul ya bersatu. Nah, jadi rukun itu terutama. Jadi rukun kalau ya, Pak, ya. udah rukun, otomatis kita itu senang. Jadi tugas itu dengan apapun kita ikhlas, kemudian rukun dengan kawan, dengan sama-sama guru, dengan staf, itu udah kebiasaan, istilahnya kebahagiaan yang kita dapatkan selama kita menjadi kepala sekolah. Iya, siap-siap. Oke Pak, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Saya doakan semoga Pak Mahyan sukses dan sehat selalu, Pak. Amin, amin, Terima amin. kasih. Demikian dari Guru Penggerak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.